Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau selalu bersama orang-orang yang jujur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran, Surat At-Taubah ayat yang ke-119. Yang kita hormati pengurus Masjid Jami' Al-Munawwarah, selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak kami Jamaah Maghrib rahimakumullah. Pertama sekali, marilah kita kembali tiada henti-hentinya dan selalu mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian selawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimakumullah. Materi kajian kita pada malam hari ini dengan topik kejujuran dalam sebuah hidup. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah,
ayyakunul mu'minuna jabbanan, bolehkah seorang mukmin itu penakut? Jadi seorang mukmin penakut. Maka Rasulullah menjawab, na'am, bisa saja. Kemudian sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyakunul mu'minuna bakhil, bolehkah seorang mukmin itu bakhil, kikir? Maka Rasulullah menjawab, na'am, bisa saja. Kemudian kembali sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyakunul mu'minuna kazzaban, bisakah atau bolehkah seorang mukmin itu berdusta? Maka Rasulullah menjawab, lah, tidak boleh. Bapak Ibu, penakut, bakhil merupakan akhlak-akhlak yang tercela. Itu tidak bagus. Tapi ini masih bisa ditoleransi oleh Rasulullah, masih bisa ditolerir oleh Nabi. Atau masih bisa dimaafkan. Akan tapi kalau berdusta, berbohong, tidak ada toleransi. Itu apa artinya? Artinya adalah begitu penting kejujuran itu dalam kehidupan. Kita bisa percaya kepada orang lain ketimbang saudara sendiri adalah karena persoalan kejujuran. Apa itu mana, Bu? Lebih percaya ke orang lain daripada adik kita sendiri karena persoalan kejujuran. Karena itu kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin, jamaah maghrib rahimakumullah. Ada 3 macam kejujuran itu. Pertama adalah as-sidqu bil lisan, jujur dalam berbicara, jujur dalam berkata, jujur ketika kita berucap. Jadi kita tidak boleh bohong, tidak boleh berdusta. Nah, Pak, kalau awak berdusta, Pak, dia percaya orang kawan. Tidak. Satu kali kita dibohongi, orang tidak akan percaya kepada kita. Nah, karena itu jujurlah ketika kita berbicara. Karena kalau kita berbohong, kalau kita berdusta, itu akan merusak keimanan kita. Orang yang berbohong masuk kategori orang-orang apa namanya, Pak? Orang munafik. Ya, kalau kita berbohong itu masuk kelompok kategori orang-orang munafik. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, ayatul munafikin salasah, ciri orang munafik itu ada 3. Nah, salah satu diantaranya adalah iza haddasa kadzdzaba, apabila bicara bohong.
apabila bicara berdusta. Jadi ingat itu. Jadi kalau kita berdusta, berbohong ketika berbicara, kita masuk kelompok golongan orang-orang munafik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, as-sidqul muamalah. Jujur dalam muamalah. Jujur ketika kita berinteraksi antara sesama kita, berhubungan antara sesama kita. Maka Bapak Ibu, biasakanlah kita ya, dalam berhubungan itu jujur. Jangan kita menipu, jangan kita curang, kita zalimi orang lain, kita sakiti orang lain, apalagi kita sampai berkhianat kepada orang lain. Awak kawan kecil awak, tapi kawan apa gunjiangnya ke orang lain. Nah, kawan itu menusuk dari belakang, menguting dalam lipatan. Nah, jadi ketika kita berinteraksi antara sama kita, ya jujur kita. Tidak boleh kita curang, tidak boleh kita menzalimi kawan, mengkhianati kawan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, as-sidqu bil hal. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala keadaan. Apa artinya? Artinya adalah mari kita tampil apa adanya. As-sidqu bil hal itu tidak dibuat-buat. Ya, tidak dibuat-buat. Tampillah kita apa adanya. Kita orang biasa, tapi penampilan kita seperti orang luar biasa. Itu tidak jujur. Kini kan banyak berbagai. Saya lihat di foto, di medsos, penampilan tidak sesuai dengan fakta kenyataan di lapangan. Itu dibuat-buat namanya. Nah, termasuk Bapak Ibu, biasanya jarang ke Mas Haji, tidak pernah datang ke Mas Haji. Tahu-tahu kini rajin ke Mas Haji, ke waktu ke Mas Haji. Kok rajin kini ke Mas Haji? Dek spanduk posternya kok Lado 55. Dek kebetulan menjadi selek. Ya, calon legislatif, anggota DPR, rajin ke Mas Haji. Biasanya tidak pernah, kini rajin. Ini namanya Bapak Ibu pencitraan. Namanya pencitraan. Problem bangsa kita hari ini adalah terlalu banyak pencitraan. Terlalu banyak janji. Terlalu banyak angin surga. Banyak di antara kita yang ditipu, banyak yang dikicuah, karena janji-janji itu tidak pernah ditepati. Ini namanya tidak jujur. Karena itu Bapak Ibu, jujurlah kita dalam segala hal. Jadi ya tampil apa adanya, hidup kita biasa, jangan kita seperti orang luar biasa. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah maghrib rahimakumullah, dalam sebuah hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Jadilah kamu menjadi orang yang jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadilah kita menjadi pribadi yang jujur. Maka disuruh jujur, kata Rasulullah, fa inna sidqa yahdi ilal birr, karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan apa yang akan kita terima Bapak Ibu kalau kita berperilaku jujur? Apa yang akan kita terima? Pertama adalah ketenangan hidup. Itu akan awak dapat dari kejujuran itu. Buah dari kejujuran itu akan membawa ketenangan hidup. Kenapa? Kenapa orang yang jujur itu tenang hidupnya? Karena orang yang jujur ini tidak punya beban dalam hidup. Sementara orang berbohong, berdusta, kenapa gelisah hidupnya? Karena orang yang berbohong itu punya beban. Jangan-jangan kebohongan yang ia ucapkan, kebohongan yang ia lakukan diketahui oleh orang lain suatu saat, sehingga akan merusak reputasi dirinya, akan merusak wibawa dirinya. Jadi orang yang berbohong, orang yang berdusta, hidupnya dihantui oleh kecemasan dan kegelisahan dan kekhawatiran. Nah, contoh, ibu-ibu ada kawan bersebut awak di jalan pagi-pagi, awak ajak makan lontong, lalu ia menjawab, ambul sudah baru makan lontong baru. Nah, berarti tidak mau menerima ajakan kita. Lalu awak beri lontong. Tahu-tahu apa bu? Rupanya kawan awak ajak makan lontong tadi bersobok awak membeli lontong. Bersobok awak sedang makan lontong. Lalu bagaimana sikap kawan yang awak ajak tadi yang tidak mau makan lontong tadi? Kan tak kaji kan? Cameh kan? Bapak cameh karena tahu dia berbohong. Lalu apa yang ia ucapkan kawan yang mengajak bohong? Tapi tidak makan lontong tadi. Alun makan lontong lain. Macam-macam jawaban untuk menutupi kedustaannya itu. Jadi orang yang berbohong itu rupanya hidupnya akan gelisah. Kenapa? Karena kebohongan yang ia ucapkan suatu saat kalau diketahui orang lain itu akan merusak reputasi dirinya.